are you going? Appreciate the effort, but one of these bleeding hearts gonna thank you, Preach. I got better uses. Got you replaced? He's just coming in now. Dalton's plan. Really, bro? What? I dated this single mom once. Asking questions, no clue how bad. Where I say something and then you turn it around on. Where I can get a good image for facial recognition. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul The Brave. Film serial The Brave ini menceritakan tentang beragam misi penyelamatan berbahaya yang dilakukan oleh kelompokan tentara elit Amerika Serikat. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan sebuah kamp pengungsian di Suriah. Seorang dokter spesialis bedah mata bernama Kimberly bertugas sebagai relawan kemanusiaan mengobati para pengungsi yang memiliki masalah penglihatan. Banyak warga Suriah yang sebelumnya buta akhirnya bisa melihat. Saat dalam perjalanan, Kimberly yang sedang menelepon pacarnya di Amerika disergap kelompok kriminal bersenjata. Dokter ini diculik dan dibawa ke sebuah lokasi. Where are you going? Wanita ini adalah Patricia Campbell, Deputi Direktur Intelijen Keamanan Amerika. Terlihat foto seorang marinir yang masih muda di meja kerjanya. Sedangkan wanita cantik ini bernama Hannah, bertugas di bagian koordinator misi. Dan rekannya ini bernama Noah, ahli siasat. Tim intelijen mendapat laporan penculikan Dr. Kimberly. Ternyata foto marinir yang berada di meja Patricia adalah putra tunggalnya yang tewas dalam pertempuran 10 hari lalu. Tim intelijen mendapat tugas untuk menyelidiki hilangnya Dr. Kim dengan menerjunkan tim. Kemudian scene berpindah ke markas pasukan khusus yang berada di Incirlik, Turki. Dia adalah Kapten Adam Dalton, komandan pasukan khusus. Patricia menghubunginya agar segera mempersiapkan timnya untuk sebuah misi. Anggotanya adalah Preach, ahli komunikasi yang sedang bermain bola dengan anak-anak di sana. Kemudian ada Amir yang piawai dalam penyamaran dan intelijen. Dan ketiga ada Yosef yang bertugas sebagai medis. Terakhir ada Sersan Jess yang seorang penembak jitu. Tim pasukan mulai mempersiapkan persenjataan mereka dalam operasi penyelamatan ini. Thank you, Preach. Got you replaced? Di sisi lain, tim membuat profil di media sosialnya Kim agar terlihat berasal dari keluarga kaya agar pelaku memperlakukannya dengan baik. Setelah mendapatkan identitas supirnya, tim menemukan rute penculikan Kimberly menuju wilayah kekuasaan Angkatan Laut Nusrah yang dikenal tidak menebus sandera Amerika tapi memenggalnya. Dalam sepak terjang, KKB ini pernah meledakkan Istanbul yang menewaskan hampir 90 warga sipil. Patricia mengklaim beberapa waktu yang lalu melancarkan serangan yang membunuh pemimpin mereka yang bernama Baghdadi. Dia menduga penculikan dokter ini adalah aksi balasan. Dan itu artinya dalam 72 jam mendatang Kimberly akan dieksekusi mati. Target pertama tim adalah menculik supirnya untuk menunjukkan lokasi penyekapan si dokter. Di sebuah lokasi, tim berada di posisi masing-masing melakukan pengintaian. Yeah, man, I dated this. Oh, it's all innocent. I didn't. And stop with that spiritual jiu-jitsu. Feet on the body cams? Head on a swivel. Ketika Amir masuk ke dalam sebuah rumah yang diduga lokasi supir itu, ternyata ada seseorang yang masuk ke sana. Tim mendengar suara tembakan. Double taps. Whoever this guy is. Amir langsung masuk setelah pria ini keluar. Ternyata orang itu telah membunuh si supir dan keluarganya. Dan rupanya Dalton mengenalnya sebagai Abu Al-Mukti, letnan tertinggi Baghdadi. Tim memutuskan untuk membuntutinya. Karena Jess sudah ketahuan, giliran Dalton yang mengikutinya. Dalton? Lagi-lagi, di dalam pasar ini, si Abu mulai curiga tengah dibuntuti. Akhirnya, kesempatan ada pada Amir.
Karena target akan menelepon dan bisa membahayakan Kimberly, akhirnya tim langsung menangkapnya. Hold tight. Untuk membuatnya buka mulut, Amir yang sudah 3 tahun menyamar menjadi anggota ISIS akan berpura-pura dijadikan sandera bernama Kamal, seorang pemodal gerakan Baghdadi. Distraction the wrong time and give him away. I will need... That's your man. Come on, Benin. Setelah menyebutkan identitasnya, si Abu dibawa keluar agar kesannya Amir dipukuli agar dia lebih percaya kepada Amir. I'm not giving you a chance to punch me in the face. Time to set the hook. Amir mengaku dipukuli hanya karena seorang wanita. Karena si Abu mulai terpancing, tim bersiap di dalam mobil. Acknowledged. You may not see it, but Amir sengaja melepaskan diri untuk kabur dari situ, melihat apakah si Abu ini minta pertolongannya atau tidak. بعتقد انه انت ما كنت عملت معي نفس الشيء. Ternyata dia mengikuti Amir yang mencuri sebuah mobil. Amir diancam untuk mengantarkannya ke sebuah lokasi. Dari ucapannya, akhirnya tim menemukan lokasi camp yang tidak jauh dari lokasi. Karena markas musuh itu sangat berbahaya, giliran Jess untuk menembak mati si Abu. Sniper wanita ini berhasil membidiknya meskipun di atas mobil yang sedang melaju. Amir akhirnya bisa bergabung lagi dengan timnya karena aksinya Jess. Seorang wanita menugaskan anak buahnya untuk membawa Kimberly keluar dari markas. Envoy. They're moving. Leaving quadrant 1, heading into quadrant. And heading deeper now, news control 2. 3 armored trucks in the middle. No, he's right. Come for this large structure. Just drove their only hostage into a city hospital. Ternyata Kimberly dibawa ke rumah sakit kota. Tim hanya bisa mengawasinya dulu, menunggu instruksi dari markas. Pemindaian wajah dilakukan terhadap wanita yang membawa Kimberly ke rumah sakit ini. Jess berpura-pura membawa Amir yang terluka masuk ke dalam rumah sakit untuk diobati. Di samping itu, Dalton masuk dari pintu belakang. Terungkap wanita itu adalah istrinya Baghdadi. Patricia yakin Kimberly diculik bukan untuk balas dendam, namun mengobati Baghdadi yang masih hidup. Kim dipaksa untuk melakukan operasi bedah di matanya Baghdadi yang terluka. Dent in the field. Does that kill your husband? Dalam mobilnya, Yosef mulai membidik tentara musuh yang menjaga rumah sakit ini. Sedangkan Preach bertugas menyabotase jaringan komunikasi musuh. Patricia mendapat perintah dari direktur untuk membunuh Baghdadi sebagai prioritas utamanya, meskipun harus mengorbankan dokter itu. Keputusan ada pada Dalton, apakah menyelamatkan Kimberly, membunuh Baghdadi, ataukah keduanya. Meskipun kalah jumlah dan senjata, tapi Dalton punya rencana. We got one thing going for us, that's that she doesn't. We didn't come this far to leave. Dia sengaja menyerahkan dirinya kepada musuh agar mereka melapor kepada istrinya Baghdadi. Saat digeledah, Dalton mengingatkan permen ini bukan sembarang permen. Tiba-tiba muncul Jess membantunya melumpuhkan musuh. Istri Baghdadi yang masuk ke dalam ruangan langsung disergap komandan pasukan khusus ini. Dalton mengancamnya untuk melepaskan dokter itu dan mereka akan pergi dengan damai. Atau mereka akan menembaknya untuk membuat kekacauan. Setelah wanita ini menghubungi anak buahnya agar melepaskan dokter itu, Dalton langsung menyuntikkan obat bius. Setelah itu, dia keluarkan seluruh peluru dari dalam magazinnya. Dua pengawal bersenjata yang membawa Kim langsung dilumpuhkan. Dalton yang menyamar segera mengamankan Kim dari sana. Every hostile. I can't believe these guys are gonna take you home, okay? We got no signs of pursuit. Istri Baghdadi yang siuman langsung mengajak suaminya untuk keluar dari rumah sakit ini. Saat mereka pergi, ini yang dilakukan Dalton. Tim pasukan khusus ini berhasil menyelesaikan 2 misi sekaligus. Menyelamatkan dokter Kimberly dan menghabisi Baghdadi yang sangat berbahaya.
Singkat cerita, tim sedang berlibur di pantai merayakan keberhasilan misinya. Adam. You wouldn't be waiting. Turns out the best way to get Baghdadi. Alright, we'll do. Same to yours. Tiba-tiba, sebuah mobil meluncur ke arah mereka. Ledakan besar pun terjadi. Seorang agen CIA yang bernama Casey masuk ke markas pos rahasianya yang berada di negara Ukraina. Ternyata seluruh rekannya telah tewas dibantai. Saat itu juga Casey terlibat baku tembak dengan pelaku yang masih bersembunyi di dalam. Sambil mengisi ulang pelurunya, Casey langsung minta bantuan. Musuh berhasil dilumpuhkan, namun dia sendiri tertembak. Kembali ke markas tim pasukan khusus yang berada di Turki. Rupanya, saat kejadian penyerangan 2 minggu lalu itu, Dalton dan timnya selamat, tapi 21 orang terluka dan ada 4 prajurit yang tewas. Meskipun tim berambisi untuk memburu pelakunya, tapi menurut Dalton, mereka tidak bisa beraksi sebelum ada perintah dari atas. Tragedi itu ditangani penyidik, dan tim menjadi ujung tombak untuk operasinya. Tak berselang lama, Patricia menghubungi Dalton untuk mempersiapkan diri menuju Ukraina. Dalton menjelaskan kepada timnya, seorang agen CIA bernama Casey mengirim SOS 12 menit lalu. Faktanya pos rahasia CIA itu berada di lokasi yang dikuasai pemberontak pro-negara Rus. Singkat cerita, dalam waktu 2 jam, tim sampai di pos tersebut untuk mengevakuasi Casey. Yosef yang melakukan pemeriksaan luka tembak di perut Casey memastikan kondisinya stabil karena tidak mengenai organ vital. Yosef pasangi gelang khusus untuk Casey sebelum dibawa menuju helikopter. Di markas sendiri, Patricia heran dengan aksi para pelaku yang tidak mencuri dokumen atau perangkat lunak seperti laptop dan harddisk dari pos rahasia ini. Casey akhirnya terbang di bawah helikopter sedangkan tim mensterilkan pos tersebut untuk memusnahkan seluruh dokumen rahasia. Tak diduga, musuh melancarkan serangan dengan senjata mesin yang mengenai mesin helikopter. Akibatnya, helikopter terpaksa melakukan pendaratan darurat. Patricia menduga target musuh justru ingin mengincar Casey. Dalton dan timnya ditugaskan untuk menuju lokasi jatuhnya helikopter. Namun, tentara musuh lebih dulu menculik Casey. You either get over here and tell me what's going on, or I'm gonna... My God. Sesampainya di lokasi, tim hanya menemukan pilot dan co-pilot yang terluka parah yang harus segera dievakuasi. Noah ternyata mengenali Casey yang lulus sebagai peringkat 2 dalam pelatihan di farm tahun 2008. Noah menilai Casey sebagai agen yang cerdas dan pantang menyerah, karena itu Langley mengutus ke wilayah sengketa. Terbukti saat Casey dibawa oleh tentara musuh, agen ini kembali melakukan perlawanan meskipun sudah terluka parah. Saat kabur, seorang pria botak melihatnya. Setelah meledakkan helikopternya, tim pasukan khusus melanjutkan misi penyelamatan Casey. Informasi sementara yang tim dapatkan, pasukan musuh yang dikirim untuk menangkap Casey di bawah pimpinan Mayor Alexei, salah satu intelijen Kremlin paling kejam. Pertanyaan besarnya, informasi rahasia apa yang diketahui Casey hingga dia diburu pejabat penting musuh? Dan inilah sosok Alexei yang marah besar kepada anak buahnya karena tidak becus menangkap seorang wanita. Американки, как женщина, она ранена и теряет силы. И приведите ко мне живого. Что делать с американцами, которые... Tak jauh dari lokasi, tim melihat kemarahan komandan pasukan musuh itu menyiratkan Casey tidak berhasil mereka tangkap. Dalton melihat pemilik toko ini seperti mengetahui sesuatu. Вы что-то ищете? Я прав. Приходите, берут, что хотят. Dengan imbalan jam tangannya, pria botak ini mengaku melihat Casey berlari menuju arah barat. Direktur CIA yang bernama Neil Koenig datang memberi penjelasan. Neil menyodorkan dokumen tentang Jenderal Anatoly, kepala GRU sekaligus aset CIA yang sudah berjalan 15 tahun. Selama bertahun-tahun kepala pos CIA di Moskow bernama Brett adalah penanggung jawab informan CIA itu. Tahun lalu, Brett meninggal dunia karena serangan jantung. Karena itulah Casey dipersiapkan sebagai penggantinya. Neil tidak mengerti bagaimana Alexei tahu jika Casey adalah penanggung jawabnya. Artinya, apabila Casey tertangkap, maka nyawa Anatoly melayang.
Karena itu, tim pasukan khusus di bawah pimpinan Dalton punya tugas berat untuk menyelamatkannya. Berbekal sinyal dari gelang yang dipakai Casey, tim mulai bergerak ke lokasi dengan kondisi terburuknya adalah jebakan. Benar saja dugaan tim, saat ini musuh hanya memiliki gelang tersebut untuk dijadikan umpan. Karena itu, tim harus mengatur rencana agar musuh mengira mereka masuk dalam jebakan. Setibanya di lokasi, Jess membidik satu persatu tentara pemberontak ini dari atas dengan snipernya. Musuh berhasil dibantai dan menemukan ponsel mereka untuk diretas mencari informasi dalam radius 16 km. Terdeteksi ada 14 mobil pasukan musuh yang bergerak mendekati TKP, mengancam keselamatan Casey dan tim pasukan khusus. Di malam hari, Casey sengaja mematikan beberapa aliran listrik utama di kota ini untuk mengirim sinyal. Tim yang mulai tersudut tidak bisa bergerak karena tidak ada petunjuk keberadaan Casey. Tidak punya banyak pilihan, tim hanya bisa menunggu instruksi selanjutnya dari markas. If you had let free, right now, the DIA says she's going to reach out. It is being a team player. Berdasarkan informasi dari Noah, dia dan Casey dilatih oleh Vega. Karena itu sebagai ahli siasat, Hannah menduga Casey akan menjauh dari titik aman seperti pos CIA dan tim Dalton, kemudian mengirim sinyal. Setelah melihat tampilan lampu di seluruh kota itu, tim akhirnya menemukan bangunan yang diduga menjadi lokasi persembunyiannya. Lokasi itu adalah tempat pemandian umum khusus wanita. Karena Jess satu-satunya wanita dalam tim ini, dia simpan seluruh persenjataannya agar tidak dicurigai musuh. Jess sempat dihentikan oleh tentara yang menanyainya dengan bahasa Rusia. Sementara itu, Yosef sudah bersiap dengan snipernya jika terjadi hal buruk yang mengancam Jess. Di dalam, Jess minta bantuan wanita tua untuk menunjukkan lokasi keberadaan Casey. Ancaman kembali muncul karena Alexei dan pasukannya menerobos masuk ke dalam. Agar tidak dicurigai, Dalton merampas salah satu mobil musuh untuk digunakan membawa Casey. We're en route, figure 90. Copy. Thank you. Okay. Сложить. Doc, we might be clear, but she's not. Tim berhasil menyelamatkan Casey setelah Dalton mendonorkan darahnya. Is this guy's blood any good? I'm just unfortunately not your type. Yang mengejutkan, Hannah baru mengetahui Noah adalah peringkat 1 di kelasnya yang lebih cerdas dari Casey. Tim menyusun rencana untuk mengalihkan perhatian musuh saat helikopter mendarat dan mengevakuasi Casey serta tim. Why don't the bad guys just... We got plans. You're reading my mind. All right, Jazz, on my signal, I want you and Amir to... What's the signal? It won't be so. Amir, just... Mortem 2, continue to... Seems like a good place for a last stand. Dalton dan Prit sengaja meninggalkan bercak darah di pintu. Sementara itu, tim lain mulai bergerak ke lokasi landasan heli. Ini yang terjadi saat pasukan musuh akan masuk ke dalam jebakan. He has found your vehicle. Ledakan itu berhasil mengalihkan perhatian musuh, dan tim akhirnya bisa terbang bebas keluar dari lokasi. There we are! Nice work, yo. Nice work. Come on, I'm buying, Mr. Top of the... Neil berterima kasih kepada Patricia dan timnya. Well, thank you. Lay down. Lay. Listen, I was wrong to question you when we were with... What was that?
Only thing I could ever throw at me. People like us don't do. Seorang agen Intel Meksiko bernama Hugo Vargas mengirimkan informasi ke markas Pentagon di Washington, D.C. Seis. Pesannya berkaitan dengan seorang penjahat kelas kakap bernama Rainier Buti yang melakukan bisnis penyelundupan senjata akan datang ke Meksiko selama 2 hari. Penjahat liar yang sulit ditangkap ini terlibat dalam berbagai serangan karena berhubungan dengan kelompok kriminal bersenjata dan beberapa penguasa. Pimpinan minta pendapat mereka apakah Buti akan ditangkap atau dibunuh. Ada yang mengatakan ditangkap dan ada juga yang mengatakan dibunuh. Tapi Patricia berpendapat tidak keduanya. Dibunuh atau ditangkap tidak akan bisa mengungkap jaringan di atasnya. Tapi jika memasang penyadap, mereka bisa mengetahui seluruh jaringan dan operasinya. Pasukan khusus di bawah pimpinan Dalton kembali diterjunkan ke Meksiko untuk misi ini. Yes, Commander Dalton. accommodations. A little better? I've worked with some careful types. This isn't Mexico, my... Lovely. Berkumpul di sebuah lokasi rahasia yang dijadikan markas, Vargas menyebut Buti sedang dalam perjalanan ke Meksiko dan akan tinggal di salah satu rumah milik kartel. It's usually like the Denver Hotel Bravo 80. Okay, you know where he's staying? Cartel. Menurut informasi yang tim dapatkan, pedagang senjata itu akan melakukan pertemuan dengan Lazcani dan esok harinya dengan Martin Urzua. Di sini Hannah cukup terkejut saat mendengar nama Urzua, pimpinan kartel Sonora. Rupanya, seluruh informasi yang Vargas dapatkan ini dari pacarnya Buti yang bernama Sophia. Dan Sophia ini ternyata berasal dari desa yang sama dengan Vargas, hingga keduanya pernah terlibat kisah asmara desa kayak Kang Ibing dan Ite. A life letter. A few months ago, I convinced her to turn. It's people, so am I. Okay. Rencana tim adalah memasang penyadap di ponselnya Buti saat dia melakukan pertemuan dengan Lazcani di salah satu hotel. Amir yang dinilai memiliki tangan cekatan akan bertugas untuk mencuri ponselnya mafia itu dan dipasangi penyadap. Noah sempat bertanya kepada Patricia apa yang terjadi kepada Hannah saat dulu bertugas di lapangan. Ternyata punggungnya pernah disayat dengan keji oleh Urzua. Dalton memaparkan rencana tim dengan meledakan sebuah mobil untuk mengalihkan semua orang termasuk para pengawalnya Buti. Saat itulah Amir akan merogoh sakunya Buti dan menukar ponselnya dengan ponsel yang sama yang dilengkapi penyadap. Ujung tombak keberhasilan misi ini berada di tangan Amir. Singkat cerita, tim pasukan khusus ini sudah menyebar di titik lokasi. Alright, McGuire, I got Lazcani coming at you. He's got... Copy, I see him. Booth is... Buti dikawal kepala keamanannya yang bernama Keller dan pacar Buti yaitu Sophia. Amir. Setelah melihat Buti menggunakan ponselnya, dia masuk ke dalam hotel. Di sanalah Amir sudah bersiap menjalankan aksinya setelah ledakan mobil terjadi. Tak diduga, Buti mematahkan ponsel tersebut lalu membuangnya. Padahal ponsel itu harganya sangat mahal. Alhasil, tim harus mencari cara lain untuk menyadapnya. Demi mengetahui benda apa yang tidak pernah lepas dari tubuhnya Buti, tim harus mendekati Sophia. Menurut pengakuan Vargas, mantan kekasihnya itu selalu mendatangi salah satu salon jika datang ke sini. Always reacting people. Singkat cerita, tim menugaskan Jess untuk berpura-pura menjadi pegawai salonnya. Jess minta Sophia untuk mengingat benda apa yang selalu dipakai Buti. We try planting a bug on Booth's phone, but it changes everything all the time. Mereka mempunyai waktu yang terbatas karena Buti dan para pengawalnya datang juga ke salon ini. What do you want to... I'm not a spy. It could be anything. A bad lighter or... Preach, McGuire, tighten it up. Akhirnya Sophia ingat Buti selalu memakai kalung pemberian ibunya. Dame cuenta, ¿sí? Perdóname, señora. Se me olvidó esto. Amir sempat menghampiri Buti untuk memastikan Jess aman. Looks like we're clear. Jess sendiri mendapatkan ponselnya Sophia yang berisi foto kalungnya. Tim langsung mencari duplikat kalung murah itu lalu dipasangi alat penyadap.
undetectable. It's beautiful. Getting it around his neck. Dari hasil pengintaian, terlihat Buti baru saja menyelesaikan transaksi dengan Urzua yang memberikan 1 tas uang. Tim berencana untuk menyergapnya saat Buti dalam perjalanan keluar kota. Dalton beranggapan Vargas akan membunuh Buti agar bisa mendapatkan kembali Sophia seutuhnya. Apabila itu terjadi, maka misi mereka untuk mengungkap jaringan di atasnya akan gagal. Martin. Perfecto. Gracias, Luz. The money. They're on the move. Wow. Buti rupanya sudah merasa curiga sedang diintai karena melihat Amir di 2 lokasi yang berbeda. Tim menyebar kawat ranjau untuk menghentikan laju mobilnya Buti. Namun tiba-tiba Buti berbalik arah. Booth has turned around. Tim pun merubah rencana, 1 mobil mengejarnya dan 1 mobil akan mencegatnya dari depan. Mereka sengaja memakai topeng agar target mengira mereka sebagai kawanan bajing loncat. Langkah pertama yang dilakukan tim adalah melumpuhkan mobil pengawalnya. Okay. Security cars down. Booth is wide. Setelah itu, mencegat Buti untuk menyerahkan uangnya. Karena memperlihatkan ponselnya, Sophia menyadari mereka ini adalah Vargas dan teman-temannya. Setelah mendapatkan uangnya, tim berpura-pura merampas jam tangan dan kalungnya. Padahal kalung itu ditukar dengan yang palsu yang sudah dilengkapi penyadap. Misi ini dianggap sudah berhasil. Vargas menolak imbalan uang yang diberikan Dalton. Top. Take care of yourself. What do you think? You know, it might not be such a bad idea. No one's gonna know. Top, he always does that. He takes the Precisely to avoid these dangers. Let us sleep. Tiba-tiba, Hannah mendengar percakapan Buti dan Keller bahwa Sophia adalah pengkhianatnya. Karena itu, Sophia akan segera dihukum mati. You saw? I'm gonna get all of their names from her. Finish your business with Urzua. Damn it. You know that's not how this works. He's leaving. Sophia is dead. Yeah, and what if we do tell her? Trisha, Damn it. It doesn't matter what her... we're being objective, which you are not. You're right. You keep trying her, I'll see if she's in the building. Meskipun belum ada persetujuan Patricia, Hannah segera memberitahu Dalton yang hampir lepas landas. Dalton punya rencana untuk memanipulasi targetnya. No. Can't do. Stays where she is. We well be pulling the trigger yourself. They're gonna pull the trigger. Tim menyusup ke dalam markasnya Urzua. The Omega teams aren't like any of the world to achieve their objective, or they die trying. Jadi, saat Buti datang ke sana, Amir sengaja memperlihatkan wajahnya agar mafia senjata ini mengambil kesimpulan Amir sebagai anteknya Urzua. Padahal, kartel Meksiko yang pernah menyiksa Hannah ini tidak mengenali Amir. Buti yang sudah kapalang emosi membunuh anak buahnya. Terlebih saat menemukan tas uangnya berada di rumahnya. Alhasil, Urzua saat itu juga dieksekusi mati. No, Booth, por favor. She deserves a good life, even if... Take care of yourself, Vargas. Misi pun berhasil mengamankan Sophia sekaligus menuntaskan balas dendamnya Hannah kepada penjahat ini. Tim pasukan khusus berhasil menuntaskan misi dan bisa pulang kembali ke markas. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Tim pasukan khusus kali ini sudah berada di penjara Helmand, Afghanistan yang berada di tengah gurun pasir untuk sebuah misi. Penjara ini dihuni 2.000 anggota Taliban, sedangkan penjaganya hanya sekitar 50 petugas. An interrogation. How gently? She is. Those sidearms on. Got 50 guards in there for like Taliban. Caught this dirtbag who had a friend up. She ends up locking herself in a club. Right? She's got the guy's location. Tidak seperti biasanya, Patricia turun langsung ke lapangan untuk misi yang sangat penting ini. I told them not to. Yeah. An attack on a U.S. base that's imminent.
Intelligence say when? Heading slow. You wish. Untuk sementara waktu, markas pusat dipimpin oleh Noah. Just watched a prison full of Taliban in a tumultuous region. Patricia dikawal Dalton dan Joseph masuk ke dalam penjara, sedangkan tim lainnya berjaga di luar. Puluhan napi baru kembali dijebloskan ke dalam penjara ini dan salah satunya pria dengan bekas luka bakar di wajahnya. Whatever tactic I used, however. You got it. Masuk ke ruang bawah tanah yang memiliki dinding tebal, markas kesulitan berkomunikasi dengan Dalton. It was a joke. Tujuan Patricia adalah menginterogasi seorang anggota Taliban berkewarganegaraan Amerika bernama Ned yang mengetahui lokasi peledakan yang akan dilakukan oleh anteknya. Let's be innocent lives are. You can't be both. I think you're a disenfranchised American. Violence. You're privy to. Patricia menunjukkan foto Ned muda yang kehilangan ayahnya dan diterlantarkan oleh ibunya. Tapi Ned menolak mengatakan lokasinya karena merasa Taliban adalah keluarganya. Another one, but that's not family. No, do what I believe you know is right. Truth is the truth in any language. Tak diduga, pria tadi memuncratkan air minumnya yang ternyata berisi bensin untuk membakar petugas penjara. Saat itulah dia mengajak seluruh narapidana untuk melakukan kerusuhan di penjara ini. Senjata milik petugas sipir dirampas hingga suara tembakannya terdengar ke ruangan interogasi. Dalton segera keluar untuk mengecek apa yang terjadi. Patricia menceritakan tentang anaknya yang menjadi korban pembunuhan pasukan Taliban. Ned pun membalas dengan berbagai serangan Amerika yang menggunakan drone menyisir pesta pernikahan mengakibatkan banyak warga sipil menjadi korban. Sold by big American business, and you think you're liberators. Let's say you're right. Cripple the American war machine. Be better than us. Situasi mulai kacau karena ribuan napi ini melakukan kerusuhan dan membunuh para penjaga. Dari markas, Noah segera bertindak untuk minta bantuan dan melaporkan kejadian ini kepada pasukan keamanan Afghanistan. Dalton menugaskan 3 anak buahnya yang berada di luar untuk mempersiapkan diri karena mereka harus segera keluar dari penjara ini. Dalton bergegas lari saat puluhan napi melihatnya. Dia manfaatkan genangan air untuk memasang ranjau listrik. Setelah itu, dia ajak Patricia dan napi ini yang belum membuka mulutnya untuk segera keluar. And then you will die a traitor. This interrogation isn't over. Salah seorang napi menyamar menjadi petugas untuk membantai para petugas sipir yang berada di ruang monitor. Sementara itu, Jess naik ke menara pengawas sambil memasang sensor laser dan mempersiapkan snipernya. Masalah lain muncul karena pengawalnya Patricia disergap. Seluruh napi ditugaskan untuk memburu pasukan khusus Amerika ini, sedangkan Patricia harus ditangkap hidup-hidup. Mendengar hal itu, Patricia berkata rumput orang selalu lebih hijau. Saat menyeberangi genangan air, Ned buktinya tetap menginjak papan. Itu artinya dia tetap mau hidup dan Patricia masih punya peluang untuk mengorek informasi penting ini. Melihat situasi kacaunya penjara ini, Noah mengambil kesimpulan mereka para napi ini bukan membuat kerusuhan tapi pembobolan penjara. Dalton tidak ingin para penjahat ini kabur, karena itu Pritch ditugaskan untuk mengunci gerbangnya. Lantas, bagaimana caranya Dalton dan Patricia bisa keluar? Anticipating close. Don't shoot me. Well, otherwise they wouldn't have left him alive. Ratusan napi yang gagal kabur berbalik arah untuk memburu tim. Saat melihat denah penjaranya, Hannah memberikan arahan untuk menuju sayap penjara menghindari kejaran napi yang murka. Sementara itu, Jess mengawasi dari atas melihat 12 napi yang sedang membuka petikas yang ternyata berisi dodol Garut. Satu napi berhasil dilumpuhkan Jess saat mencoba menyerangnya. Satu napi lainnya yang hampir melepaskan tembakan langsung dilumpuhkan oleh sniper ini. Terjebak di ruangan itu, tim membutuhkan bantuan penjaga penjara untuk menunjukkan jalan keluar. Alright, Command, if there was a loading dock here, no reference for another exit. No bueno out that way, Top. Seorang penjaga yang hampir dieksekusi mati diselamatkan oleh Jess. Penjaga ini akhirnya ditemukan Dalton untuk diajak kerjasama.
Bukannya tim bantuan dari tentara Afga, justru konvoi musuh mulai mendekat ke arah penjara. Berbekal informasi dari penjaga ini, tim akan membuatkan jalan keluar. Dalton memandu timnya untuk bergerak menuju arah barat. Alright, we're not gonna have jazz this time. But this is what I do. How's the experience? It's not pretty enough. Baku tembak pun terjadi. Anta! Exit on me! 3 anggota yang berada di luar pun menuju lokasi belakang penjara. Masalah muncul karena Ned terkena tembakan di urat nadi kakinya. Alright, we'll flag the target, Command. How we look, you owe me some good news. Roger that. The Roman guard was talking about... Rencana tim adalah meledakkan tembok penjara untuk akses keluar. Saat Dalton keluar, tiba-tiba Ned menodongkan besi ke lehernya Patricia. Dia menyuruh Joseph untuk keluar. Joseph berniat membunuhnya, tapi Patricia tidak bisa membiarkannya karena nyawa semua orang di pangkalan akan terancam. Patricia menyuruh Joseph untuk keluar. Dalton sendiri terkena tembakan. Patricia berusaha untuk membuka hati dan pikirannya demi keselamatan orang tidak bersalah. Weaponized by Nate? never ceases to be. Kill just to kill, Nate. Okay? Beruntung, peluru yang diarahkan kepada Dalton mengenai rompi anti pelurunya. Dalton melemparkan pasir putih sebagai tanda untuk timnya di luar. Menurut hitungan markas, pasukan musuh akan tiba dalam 5 menit, sedangkan drone bantuan butuh 15 menit lagi. Setelah melihat tandanya, tim mulai mempersiapkan peledak. It's hollow. Great. Ned mulai percaya dan saat mengobati lukanya, Patricia kembali membujuknya. I think you're bluffing. Setelah dindingnya berhasil dijebol, tim langsung naik ke dalam mobil Humvee. Di saat yang sama, pasukan musuh mulai berdatangan. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Come on, let's go! Come on! Enough for the main convoy. You must have seen the smoke. Mobil tim terperosok akibat tembakan RPG. Stay locked. Come on, stay away. Mereka keluar untuk membentuk pertahanan. Lagi-lagi, musuh melepaskan mortir membuat tim kewalahan. Karena drone sudah berada di atas mereka, tim harus menjauh dari lokasi. Noah memberi keputusan untuk melepaskan rudalnya. Akhirnya, setelah didesak, Ned menyebut pangkalan militer Amerika yang berada di Bagram yang akan menjadi sasaran Taliban. Peledaknya akan dipasang di peti makanan. Informasi penting ini segera diteruskan ke markas militer Angkatan Darat. Dalam hitungan detik, rudal itu melesat membantai seluruh musuh dan menyelamatkan tim pasukan khusus. Often. Guys. Sebelum kembali pulang ke Amerika, Patricia mengambil tanah untuk kenangan mendiang putranya yang tewas di negara ini. Roger that. Hari itu, Patricia mendapat surat yang berhubungan dengan kematian anaknya. Tak berselang lama, Noah melaporkan adanya potensi serangan dalam perundingan damai Afrika Barat di Nigeria. Kemungkinan besar, targetnya adalah duta besar Amerika yang bernama Charles yang berperan dalam negosiasi gencatan senjata antara pemerintah Nigeria dan berbagai kelompok pemberontak. Kembali ke Turki, para jagoan kita yang sedang santuy di markasnya langsung ditugaskan untuk terbang ke Nigeria. Can we talk? Kachin, Daddy stabbed a little girl. How you do against those adults? Are you Jazz? You think of doing the family thing? Deputy Director. Singkat cerita, tim pasukan khusus ini sedang mengawal duta besar Charles. Alright, think there's anything to the rumors? But Turn right. Keluar dari lokasi acara, Charles mendapat telepon dari istrinya yang sedang shopping di mallnya Nigeria.
Melihat ada yang tidak beres, pengawal istrinya ini mengeluarkan senjata. Tiba-tiba, ledakan besar terjadi tepat di mall tempat istri dubes ini berada. Saat itu juga, tim pasukan khusus langsung mengamankan duta besar. Joseph dan Jess ditugaskan membawa Charles ke lokasi aman. Sedangkan Dalton, Amir, dan Pritch bergerak ke mall untuk menyelamatkan istri dubes. Sementara itu, di markas, tim sedang berusaha meretas kamera CCTV di sekitar mall. Tak lama kemudian, pelaku yang melakukan serangan ini merilis video. Mereka mengklaim telah menguasai pusat perbelanjaan itu. Bahkan, mereka sudah menyandra puluhan warga dan menuntut jenderal mereka yang bernama David Ogu untuk dibebaskan dari penjara. Faktanya, Ogu adalah penjahat perang yang sudah meninggal di dalam tahanannya 2 hari lalu. Sampai di TKP, tim langsung disambut timah panas dari seorang sniper pemberontak. Amir ditugaskan untuk menghabisinya. Markas mendapatkan identitas pimpinan pemberontak yang bernama Leopard. Dia adalah mantan pasukan khusus Nigeria yang pernah terlibat dalam berbagai serangan yang menewaskan puluhan warga Afrika. Menurut informasi, dalam 20 menit lagi, pasukan darat Nigeria yang dikerahkan tiba di lokasi ini. Tidak ada waktu untuk menunggu. Tim hanya punya waktu kurang dari 20 menit untuk menyelamatkan istri dubes dan puluhan sandera lainnya. Akhirnya, Amir berhasil menghabisi sniper musuh. Setelah Jess dan Joseph datang bergabung, tim mulai bergerak ke dalam mall. Di dalam, tim menemukan pengawal istri dubes telah tewas. Untuk mencegah pelaku membantai seluruh sandera, Patricia ingin timnya merilis video seakan Jenderal Ogu itu masih hidup. Karena tim kesulitan memetakan jumlah kekuatan musuh, Pritch yang satu-satunya anggota tim dengan ras kulit hitam nekat berpura-pura sebagai pengunjung mall, mendekat ke arah pemberontak sambil menggunakan kamera tubuhnya. Dengan bahasa kodenya, Pritch memberi gambaran ada 30 sandera dan 4 pelaku di lokasi ini. Baby thinks my wife. Why didn't you run? Please, Papa. Terlihat istri dubes bersama para sandera lainnya. Dan pemberontak ini tidak tahu bahwa wanita itu adalah istri dubes. Amir yang berada di luar memberikan informasi bahwa pasukan militer Nigeria sudah berdatangan. No one knows. Securing the perimeter. No, not so sure about. Jika mereka menyerang, bisa jadi Dalton dan timnya akan menjadi sasaran karena misi mereka tidak diketahui aparat pemerintah Nigeria. What is your name? Ada. Biblical name. A biblical name. Doro! When they forget. Empat pemberontak ini terkecoh saat tim mengirimkan video jenderal mereka. Disitulah tim akan beraksi untuk melumpuhkannya. Namun tiba-tiba seorang warga sipil yang so jago masuk berniat untuk membantu tapi malah menjadi sasarannya musuh. Rencana tim pun gagal. Sebagai ahli medis, Joseph tidak bisa membiarkan pria ini mati kehabisan darah. Joseph menariknya ke lokasi aman untuk mendapat penanganan medis darinya. My dad, I need to get to my father. We're all dead here, right? Buddy, you're losing blood. Gee. Hey, don't worry, man. I'm ambidextrous. Pemberontak ini lantas memindahkan sandranya ke koridor selatan. Saat mengecek barang-barang pribadi mereka, ditemukan name tag diplomat Amerika. Istri dubes yang bernama Louis terpaksa mengaku demi keselamatan sandera. Stop! Stop you! So, they call him hero. He's imposing American ideals. Salah seorang sandera disuruh keluar untuk menyampaikan pesan kepada aparat. Setiap 10 menit, satu sandera akan dihabisi jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Everything is in there. The rich and American oil companies turn. Dalton punya rencana untuk menembak dinding yang mengarah langsung kepada pelaku. Hang on. Okay, so if Jazz and I were to paint the room filled with hostages. Karena satu target lagi tidak mungkin dibiarkan lolos, Amir minta bantuan militer Nigeria untuk membantu mengalihkan perhatian. It's away from ending it. Americans supposed to be in Mali in 2012. Yes, cover the corridors while. We're going to cut through this building. Back, Bobo, I want to bury.
Dengan bantuan dari markas pusat, tim mulai berdiri menyesuaikan posisi target yang terhalang sebuah dinding. Dalam hitungan mundur, tim berhasil mengeksekusi mati para pemberontak ini. Tim segera mengeluarkan seluruh sandera dari dalam mall saat musuh terakhir yaitu si Leopard melepaskan tembakan. Ternyata ada satu anak kecil yang masih terjebak di dalam sana. Go in and get her. Dalton dan Jess kembali masuk untuk menyelamatkan gadis itu dengan arahan dari markas. How could they met? You good on me? Hey. One in the south. The girl was last seen in the... But we got interference. Must be the mall's H. Ketika Jess sudah menemukan anak itu, tiba-tiba si pimpinan pemberontak menyandranya. Wait. Don't you... Dalton bertugas untuk mengalihkan perhatiannya dan Jess mendapat kesempatan untuk membidiknya dalam sudut yang sempit. Artie's a true believer. We don't want any problems with you. Now, just out of prison, wants to talk with you. Akhirnya, sniper terbaik dari pasukan khusus ini berhasil menembak si Leopard tepat di kepalanya. Why don't you talk to him yourself? Hey, I got you. Tim berhasil menuntaskan misinya, dan Patricia bisa membaca surat terakhir yang dikirimkan putranya sebelum tewas di medan tempur. Ungkapan perjuangan seorang anak karena melihat contoh dari ibunya. I really hope you never receive that. I wish we had more time. I'm sorry. Kali ini, tim sedang merayakan kemenangan di Spanyol. Joseph tertarik kepada seorang wanita bernama Paloma, begitupun sebaliknya. Joseph mengaku sebagai Walter, bekerja sebagai pemecah masalah. My name, I don't know you. Like American light. Salud. Do you do Walter? My lucky day. Dan setelah itu, mereka pun celepok. Di pagi harinya, Paloma menyadari Walter sebagai anggota pasukan khusus setelah melihat tatonya. Paloma sendiri mengaku sebagai putri dari seorang intelijen Rusia yang ingin membelot ke Amerika. Karena itu, Paloma minta bantuannya. The daughter of a spy. With the mother's name is Ivan Sokolov. He defect. I can't help you with that. Your consulate, they turned. You must know someone who could help. Singkat cerita, Joseph dan Dalton melaporkan hal ini kepada Patricia. Ayah dari Paloma itu bernama Ivan Solotov yang bekerja sebagai profesor dan dosen. Paloma menyebut ayahnya ini veteran intelijen Rusia tingkat tinggi di SVR. Menurut Patricia, aksi pembelotannya bisa berdampak besar bagi Amerika. Tapi mereka harus waspada, khawatir ini sebuah jebakan. Half Russian spy daughter. Singkat cerita, Ivan dipertemukan dengan tim. Untuk menguji apakah benar Ivan ini seorang intelijen Rusia. She's the relation. I guess we're done here. Tim bertanya apakah dia mengenal wanita ini. Ternyata Ivan mengenali Patricia yang menjabat sebagai Deputi Direktur Badan Intelijen Pertahanan. Namun ternyata Patricia yang tidak mengenali Ivan. Putrinya mengajukan pembelotan ini tanpa sepengetahuan dirinya karena dia menderita kanker. Bisa jadi Patricia tidak mengenali Ivan karena dia mata-mata yang hebat. Untuk membuktikan pengakuannya, Ivan membocorkan informasi seorang kontraktor NSA Amerika yang membocorkan rahasia ke Moskow, yang sampai saat ini masih terjadi. Kontraktor itu bernama Megan James. Megan Alice James, NSA Aldrich Ames. Untuk memastikan pengkhianatannya, Noah akan ditugaskan untuk menyelidikinya. Great. Final postgraduate year at MIT. Singkat cerita, Noah mengundang Megan dan dua orang lainnya untuk datang ke DIA dengan alasan membutuhkan bantuan mereka.
Sementara itu, Pritch dan Joseph bertugas untuk menggeledah rumah Paloma, memastikan tidak ada penyadap yang disembunyikan. Looking for my father. Maybe it wasn't until this morning I dared to think that you could help him. Never had one. It's clean. Kemudian, Amir menyamar menjadi mahasiswa untuk melindungi Ivan, dibantu Dalton dan Jess dari jarak jauh. Oh yeah. They're romantic decisions. Guy's pants hit the ground any faster, it'd be trash, okay? And you certainly don't let yourself... Amazing. It's not even a challenge. Dalton melihat seorang pria menggunakan jas biru dengan gerak-geriknya yang mencurigakan. Jess langsung mempersiapkan snipernya, mencegah hal terburuk karena Dalton ingin menyelidiki pria itu lebih dekat. Rupanya, di balik jasnya itu, pria ini menyembunyikan pistol. Setelah menyelesaikan tugasnya tentang persandian satelit, Megan minta izin pergi ke toilet. Matching code, like she's supposed to. Complex calibration math. On the way. Excuse me when I'm not in tights. Coding and comedy. I hope so. Looking for the bathroom. Oh yeah, it's just... Saat pengawas Ivan menghubungi, tim meminta loudspeakernya diaktifkan. Malam ini, Ivan akan ditarik kembali ke Rusia. Hasil pemindaian suara menunjukkan orang yang menghubungi Ivan memang benar pengawas SVR yang bernama Sergei dengan pangkat kolonel. Patricia menugaskan Hannah untuk menyusup ke dalam apartemen dengan memastikan apakah agen NSA itu membelot atau tidak. Dalton langsung menugaskan Amir untuk mengevakuasi Ivan karena bahaya mulai mendekat. Jess bisa saja menghabisi target, tapi terlalu banyak orang di kampus sini. Satu pelaku sudah mengeluarkan pistolnya, tapi Dalton lebih dulu menyerangnya. Ternyata, para penyerang ini bukan berasal dari Rusia, tapi Amerika Selatan. Not Russian. Italian accents are South American. Hannah menyusup ke dalam apartemennya Megan untuk mencari bukti di saat Noah mengalihkan agen NSA centil ini dengan mengajaknya makan siang. It's easy for me, are you? I have someone. They're ass in Halo. Being professional. Yeah. Hey, anything? No. Something or... Yeah, no. But didn't plan on asking, so what? Grounds for harassment suit. Okay. Setelah didesak, Ivan mengaku diburu utusan Venezuela. Alasannya karena Ivan telah menjual teknologi senjata palsu pada pemerintah Venezuela demi mewariskan $4 juta untuk putrinya. 30 slave to my daughter. You knew they'd kill you. Yang Ivan tidak duga sebelumnya, mereka datang lebih cepat. I'm sorry for endangering Eurasian. It's okay. Patricia memutuskan untuk menghentikan operasinya karena ini bisa menjadi masalah besar karena membunuh agen Venezuela di tanah Spanyol. Tapi tim menghargai kejujuran Ivan. It's the real deal. Meeting an SBR handle. 30 years worth of secrets. Hannah segera menghubungi Noah setelah menemukan huruf dan angka sandi yang ditulis tangan. I can believe it. Oh, yeah, I'm just at lunch with a friend. Look, I found a note. UK. Noah akhirnya menyadari bahwa agen NSA ini memang pembelot. Setelah didesak, Megan langsung mengeluarkan pistolnya menodong Noah. Boss. Get in. You're driving. Noah nekat menabrakkan mobilnya untuk menangkap si Megan. You're not going anywhere. Sementara itu, tim memutuskan akan membantu Ivan dan putrinya. Jess sudah bersiap dengan snipernya. Like a caveman. Action with someone, that kind of thing. Di taman itu, tim berencana untuk menjebak agen Venezuela yang mengincar Ivan. Because he has no clue this guy's coming. Saat pelaku ingin menyerang Dalton, Jess langsung melumpuhkannya. Something. All right, Jazz, get ready. 1. Dalton, do you copy? The contractor is a mole. Later. Doc, I've got Ivan on. Kini, giliran si pengawas yang ingin menangkap Ivan langsung dilumpuhkan oleh tim. Jazz now. Get our man back stateside.
Yang mengejutkan, Patricia tidak mendapat izin untuk memberi suaka Ivan di Amerika karena situasi politik 3 negara yang terlibat akan memanas. Yes, quietly. Notifying our friendly host government of our intent. An American flag, everyone's going to know it. Adam, I'm telling you. Ternyata, Noah mengetahui cara yang dilakukan Meghan adalah menggunakan ingatannya yang tajam untuk menyalin kode rahasia setelah menulisnya lagi sebelum diberikan kepada pihak musuh. Ivan dan putrinya pamit kepada Dalton dan mereka tetap berterima kasih meskipun tim tidak membawanya ke Amerika. Tiba-tiba, musuh melancarkan serangan menembak Ivan. Di sini, Patricia justru tersenyum. Ternyata, tim sudah merencanakan untuk memalsukan kematian Ivan karena faktanya dia menggunakan rompi anti peluru. Then your daughter's ordered a quick cremation. Look, to be clear, your best. Paloma kembali berterima kasih kepada Yosef atas semua bantuannya. Thank you. It's not my actual name. Nice to meet you. Dan setelah itu, So you're gonna give him credit? It's because the whole thing was a fiasco. The whole thing where you can read my mind? No. Never. Well, never sounds good. Well, fine. Prove what I already know. Because film pun berlanjut ke episode 7.